أسرى بالأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Selatan yang diwakili oleh Bapak Wakasis, Bapak Edi Kusnadi SPD, serta kepada Ibu Kasubuan PU beserta jajaran. Selanjutnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkah rahmat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif. Salawat beriringan salam tidak pernah kita sampaikan pahalanya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja kepada susunan acara pertama kita pada pagi hari ini. Mengawali acara kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Ria Fitria. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين
wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Diana SPB. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya tata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi Ismadi SPD sebagai wakil kesiswaan kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian yang kita hormati juga staf, yang kita hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir di ruangan kita pada siang hari ini. Yang kami banggakan Bapak Sugiarto selaku guru yang termasuk ke dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Sorong. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di aula yang kita banggakan. Kemudian selawat dan salam untuk pimpinan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, program guru penggerak ini merupakan program unggulan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dalam rangka untuk memacu pertumbuhan pendidikan kita yang lebih maju dalam rangka menyiapkan generasi muda kita untuk menghadapi generasi emas di tahun 2045. Kemudian kita juga dihadapkan dengan perubahan zaman di mana kita sudah memasuki era
digitalisasi di semua sektor, perdagangan, ekonomi, sampai ke dunia pendidikan. Kita sudah wajib memasuki pendidikan yang bersifat digital. Oleh sebab itu, maka pemerintah kita menyiapkan program yang diberi nama program guru penggerak. Salah satunya adalah transformasi dari zaman dulu ke zaman digital. Dan untuk hari ini, salah satu guru kita yaitu Bapak Sugiarto akan menyampaikan salah satu materinya tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Sugiarto yang termasuk dalam program guru penggerak angkatan 11 ini bisa sukses menjalankan pendidikannya sampai ke akhir nanti dan bisa membawa perubahan di sekolah kita ke arah yang lebih maju. Kemudian kita juga berharap guru-guru yang lain bisa juga ikut dalam program guru penggerak ini. Tidak ada istilah selamat dan tidak ada istilah terpisah. Selagi kita semua mau mencoba, mau berusaha, insya Allah Tuhan akan memberikannya. Mudah-mudahan dengan acara hari ini bisa membuka cakrawala kita di dunia pendidikan tentang bagaimana diseminasi budaya positif di sekolah ini. Yang mudah-mudahan nanti akan bisa kita terapkan di sekolah kita. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selamat pembacaan doa oleh Bapak Ali yang Turunahul SPD kepada Bapak Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakannya doa tadi, maka dilancarkan pula acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja masuk kepada acara kita pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Sugiarto SPD, Direktur Angkatan 11 Kabupaten Solo Selatan, kepada Bapak Sugiarto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini dalam kondisi yang bahagia dan semoga kita selamat sentosa bisa melaksanakan aktivitas kita untuk hari ini dengan sehat walafiat. Salam kita hadiahkan kepada pimpinan umat Islam yang ingin Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang sekarang diwakili oleh Bapak Wakil Kesiswaan oleh Pak Nadi, dan saya hormati juga Ibu Asibat yang dihadir oleh Miss Ade dan rekan-rekan majelis guru yang sempat datang pada kesempatan kali ini, dan juga staf TU yang hadir, dan terima kasih juga untuk anak kami yang sudah membawa acara. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dari sini bahwasanya saya adalah sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Solo Selatan. Di dalam kegiatan ini Bapak Ibu, saya tidak mengajari Bapak Ibu semuanya, tetapi kita sifatnya sharing, ya, berbagi. Karena di dalam budaya positif ini ada nanti beberapa hal yang mungkin akan menjadi perubahan dalam motivasi kita atau memberikan motivasi bagi kita semua untuk bagaimana kita nantinya menghadapi permasalahan-permasalahan siswa yang sedemikian rupa ataupun yang mempunyai permasalahan yang sedemikian rupa yang terkadang kita pusing untuk melaksanakan itu atau untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa tersebut. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja berbicara mengenai budaya positif, tetapi sebelum itu kita ice breaking dulu sebentar Bapak Ibu. Boleh sambil duduk saja. Gimana, semangat Bapak Ibu? Semangat. Ya, kita boleh duduk saja ya. Ice breakingnya adalah untuk perkenalan pertama kita dalam kegiatan ini adalah menyapa teman-teman kita dengan membaca Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu, ya baiknya seperti ini nyanyinya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Kita mulai? Bisa dimulai? Oke, baik. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini bisa untuk nanti membuka pelajaran kita pada pagi hari atau kapanpun. Jadi biasanya teman-teman kita juga atau anak-anak kita mungkin assalamualaikumnya mengucapkan salam ini kan wajib bagi umat muslim. Terkadang juga kegiatan ini breaking seperti ini kurang dilakukan. Ya, kalau kita bisa lakukan di sekolah, di kelas-kelas kita mungkin agak lebih menarik lagi. Mungkin itu saja breaking dari saya Bapak Ibu. Kita langsung saja ke ke materi kita mengenai budaya positif. Setelah breaking Ibu, saya ada pantun, tolong catatnya. Tolong catatnya ya. Jalan-jalan ke Sungai Rambai. Singgah dahulu di Sungai Pur. Mana suaranya Bapak Ibu? Saya ulang lagi. Catatnya ya. Jalan-jalan ke Sungai Rumbai. Ini nggak ada. Jalan-jalan ke Sungai Rumbai. Singgah dahulu di Sungai Pur. Diseminasi hari ini kita mulai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik.
Kita masuk Bapak Ibu, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita lakukan. Nih, kita ini pertanyaan tematik Bapak Ibu untuk kita melanjutkan diseminasi kita tentang budaya positif. Ya, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Setuju? Siapa yang setuju? Saya setuju. Enggak saja setuju. Apa alasan tadi setuju kalau memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Terima kasih atas waktunya. Saya sendiri setuju bahwa untuk mendisiplinkan siswa harus ada mekanismenya atau hukumannya. Ini bertujuan untuk efek jerah sehingga nanti anak kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih Mas Adi. Ada lagi Bapak Ibu yang setuju atau tidak setuju memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Oke, kita ada pertanyaan kedua. Memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak, Bu? Setuju? Pemerintah? Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa ini bagus sekali untuk memotivasi anak dalam belajar untuk kedepannya lebih meningkatkan lagi cara belajar. Lalu bagaimana cara berinteraksi dengan guru, teman-temannya untuk memotivasi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Linda. Yang ketiga ada pertanyaan tematik lagi Bapak Ibu. Guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Pastinya ya Bu ya. Kita harus memberikan solusi untuk murid-murid yang bermasalah. Karena kebanyakan mayoritas murid kita sekarang bermasalah semua. Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju atau tidak? Setuju ya? Setuju. Guru ya berperan sebagai teman bagi murid. Baik Bapak Ibu, jawaban apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu mengenai pertanyaan tematik setuju atau tidak setuju nanti bisa kita lihat nanti pelaksanaan dalam proses ini kita bisa setuju atau tidak ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita masuk ke slide yang lain Bapak Ibu. Baik, apa itu budaya positif? Mengenai budaya positif yang akan saya sampaikan Bapak Ibu, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan secara universal. Ya, budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan secara universal di sekolah. Di sini Bapak Ibu ada beberapa konsep mengenai apa yang akan saya jelaskan. Ada 6 konsep nanti yang akan saya jelaskan. Yang pertama, konsep yang pertama adalah disiplin positif. Ya, yang sekarang sudah sebentar tadi sudah saya presentasikan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas di sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini ada lagi game buat Bapak Ibu. Ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan kita Bapak Ibu. Bagaimana kita mencoba untuk mempunyai keyakinan yang mungkin tidak bisa diambil atau dirampas oleh orang lain, karena itu hak kita. Oke Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kepalkan tangan atau salah satu tangan Ibu dikepalkan. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Bapak Ibu.
Terus Bapak Ibu, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda yang di dalam kepala tangan itu, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda dengan membujuk, merayu dan segala macamnya. Ayo Bapak Ibu, coba kepalakan tangannya. Terus bagaimana Pak Nanda mungkin bisa memahami Pak Nanda? Sebelah sini Pak Nanda, untuk merayu, bagaimana Pak Nanda merayu supaya Pak Nanda melepaskan telapak tangannya yang ada genggamannya adalah sesuatu barang yang berharga. Coba Pak Nanda geser ke sini Pak Nanda. Bu Linda mungkin sama bisa ada. Bu Linda dengan Bu Eta. Coba Bapak Ibu rasakan, resapi, pejamkan mata Ibu. Ya. Mau dipaksa atau bagaimana terserah Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru terkadang melihat perilaku buruk siswa itu merupakan suatu kesalahan. Tapi kalau kita masuk ke teori kontrol, siswa melakukan perilaku buruk, sebenarnya siswa itu mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Otomatis kita lihat bahwasanya ketika kita mengajar mengenai cara gaya belajar siswa itu kan ada 3. Ada visual, ada auditorio, ada kinestetik. Nah, biasanya di kinestetik ini dia melakukan kesalahan, membuat ulah di dalam kelas, sebenarnya ada tujuannya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ketika kita di teori kontrol tentang dunia, kita tidak hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang dan menang. Model berpikir menang dan menang. Baik Bapak Ibu, kita sekarang berbicara mengenai nilai dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang pertama Bapak Ibu, ini nilai kebajikan yang harus kita terapkan di sekolah. Nah, sebenarnya bukan di sekolah saja Bapak Ibu, ya. Ini mengenai nilai-nilai kebijakan universal ini bisa kita laksanakan di sekolah ataupun di rumah untuk menghadapi masalah-masalah anak kita di rumah atau di sekolah. Nilai kebajikan yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini bahasanya pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bernalar kritis, gotong royong. Yang kedua, ini mengenai nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya Bapak Ibu, jadi karena nanti kita pusing ya. Di sini bahasanya nilai-nilai kebajikan ini sama dengan sama dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam kelas harus membuat suatu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong dan bernalar kritis. Termasuk Bapak-bapak, ini mengenai teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Mengenai teori motivasi perilaku manusia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini ada satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini biasanya kita lakukan untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi internal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini mengenai motivasi eksternal, masih eksternal Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada tiga sebenarnya Bapak Ibu, bahwasanya kita kalau mau bekerja sebenarnya atau melakukan kesalahan, kita selalu berpikir untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghindari menghargai diri sendiri. Yang paling bagus itu sebenarnya dalam teori motivasi perilaku manusia adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu yang selalu dijadikan sebagai problem kita bersama, yang mengenai hukuman atau konsekuensi. Nah, bahwasanya Bapak Ibu, kita sebagai guru terkadang kita melakukan sesuatu atau mendidik siswa yang bersalah, kita memberikan hukuman dan atau memberikan konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam hal sehari-hari kita yang sering kita lakukan kepada murid kita atau siswa kita, yang pertama hukuman. Apa sih hukuman itu? Suatu yang menyulitkan harus terjadi. Yang kedua, membuat sakit, membuat sakit maupun mental untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, merasa tidak dihargai. Yang kedua, konsekuensinya suatu yang harus terjadi. Kedua, membuat anak. Ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajerial. Nanti itu Bapak Ibu, saya akan memberikan video mengenai 5 posisi kontrol. Videonya kurang jelas. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sekarang.
posisi kontrol membuat bersalah. Kamu senang ya? Susah ya? Kayak kamu terlambat kelas. Nanti ini yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Tuh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kayak ibu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu berdua malas sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada enak. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa teh saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Gimana sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan. Ya. Jadi Bu, Selamat pagi, Naren. maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tinggalkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan.
Baik Bapak Ibu, ini yang saya maksud tadi mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi kontrol tadi sudah ditayangkan videonya, ada penghukum, buat rasa bersalah. Terus posisi kontrol yang ketiga teman, pemantau, dan manajerial. Nah di sini Bapak Ibu, ketika kita menyelesaikan masalah siswa-siswi kita di sekolah ataupun di rumah, itu kita harus memakai posisi kontrol yang kelima, yaitunya sebagai manajerial. Supaya apa? Karena nanti Bapak Ibu, kalau kita sebenarnya sebagai guru sering melaksanakan mempunyai sifat yaitunya penghukum atau membuat rasa bersalah, itu yang sering kita kita laksanakan. Tetapi yang baik, yang paling baiknya ketika kita menyelesaikan masalah siswa dan siswi kita di sekolah ataupun di rumah itu adalah sebagai manajerial. Lanjut lagi Bapak Ibu. Baik, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Nah ini contohnya Bu, kalau kita sebagai posisi kontrol penghukum adalah mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau kita posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah kita bertanya, kamu sebagai ini, kamu sudah melanggar apa konsekuensinya? Kan seperti itu. Tanya langsung. Yang kedua yang ketiga, ini adalah contoh dari kita posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini saja tidak apa-apa kamu salah. Kali ini saja, ya. Jadi itu posisi teman, kita berhadapan siswa-siswa sebagai teman. Yang keempat, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberikan tahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Kan jadi sering juga seperti itu. Nah, kalau yang kelimanya adalah manajerial. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Jadi kalau kita posisi kontrol kita sebagai guru, sebenarnya itu yang paling bagus itu adalah, atau yang paling baik itu adalah manajerial. Nah, ketika kita di posisi manajerial itu Bapak Ibu, dalam menyelesaikan masalah situasi kita atau anak kita di rumah, itu kita harus memakai yang namanya segitiga restitusi. Ini alur bagaimana kita melaksanakan atau menyelesaikan masalah anak-anak kita, murid-murid kita di sekolah. Alurnya adalah segitiga restitusi. Yang pertama, kita segitiga restitusi yang pertama di bawah ini Bapak Ibu yang mendatar, kita menstabilkan identitas. Tadi seperti yang kita kita membuat pertanyaan yang menstabilkan identitas. Ya, ini kalau pertanyaan menstabilkan identitas ini adalah ibu tidak mencari siapa yang salah, ingin mencari solusi dari masalah ini. Itu pertanyaannya sebenarnya Bu. Itu cara menenangkan kita yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kesalahan. Yang perlu kita ingat bagaimana kita bisa memperbaikinya. Ini pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan ketika kita menstabilkan identitas. Nah, dalam segitiga restitusi yang kedua, ini adalah validasi tindakan yang salah.
Melakukan tindakan yang salah. Di sini Bapak Ibu kita naik memvalidasi tindakan yang salah. Pertanyaannya yang harus Bapak Ibu cermati adalah kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan itu. Yang kedua, kamu patut bangga karena telah melindungi kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting bagi kamu. Yang ketiga, apakah menonton YouTube sampai jam 2 malam itu sifatnya bermanfaat atau tidak untuk kamu? Jadi seperti itu kita mengenai segitiga restitusi. Yang ketiga, meyakinkan keyakinan atau menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kita bertanya sama murid kita yang bermasalah, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita harus membuat keyakinan kelas. Sebenarnya peraturan kelas, kesepakatan kelas itu, Bapak Ibu, harus kita rubah. Bukan peraturan kelas, tetapi kita rubah menjadi keyakinan kelas. Apa isi keyakinan kelas itu? Adalah kata-kata bijak atau kalimat-kalimat positif, bukan kalimat hukum atau intervensi. Tapi kalau bisa kita mulai dari kesepakatan kelas dulu, kita buat itu dari kesepakatan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kalimat dari keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat positif. Baik itu. Jadi keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas itu harus kita buat dengan murid kita, supaya ketika kita melakukan restitusi segitiga restitusi, yang ketiga ini meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu, tidak tepat waktu Bu, bla bla segala macam. Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal buat kamu? Seperti apa gambaran kelas yang ideal buat kamu? Yang terakhir, bisakah kamu sebutkan lagi kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Jadi itu Bapak Ibu. Nah, mungkin sampai di sini saja Bapak Ibu. Pemateri saya ulang lagi Bapak Ibu. Ya, kita sebenarnya di sini sifatnya share atau berbagi Bapak Ibu, bukan menggurui. Nah, di sini bahwasanya tadi saya sudah memaparkan mengenai segitiga restitusi. Nah, ini kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai penghukum, sebagai teman, konsekuensi, dan yang terakhir kita sebagai 5 posisi kontrol yang harus di diri kita itu yang paling bagus itu adalah manajerial. Ketika kita sebagai manajerial, ini langkah yang paling bagus yang harus kita lakukan, bukan sebagai penghukum atau sebagai teman, atau melakukan tindakan menanyakan sesuatu hal yang merasa bersalah atau segala macam. Yang paling bagus itu adalah manajerial. Nah, dari paparan saya dari awal sampai akhir mengenai bagaimana tentang budaya positif ya Bapak Ibu untuk kita laksanakan di sekolah, kita sebagai manajerial. Nah, dari paparan saya adakah pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan? Silakan Bu Ibu. Terima kasih Pak Anto. Jadi pemaparan Pak Anto tadi kan ada segitiga restitusi, pengembangan keyakinan kelas, lalu bagaimana kita terhadap anak didik, tentang hukum, konstitusi, dan 5 dari ya, 5 posisi kontrol. lalu manajerial yang paling bagus. Nah, kalau saya lihat, kalau saya dengar tadi sepertinya kalau kita sebagai pendidik ini harus menghindari tentang hukum, itu jangan ada hukum lagi. Harus kita arahkan segala manajerial
Iya. Jadi saya ingin bagaimana caranya supaya kita tidak menghukum anak, tapi dari bagaimana contoh atau memaparkan kepada anak kalau ada anak itu salah, seperti manajerial seperti apa untuk membimbing anak ini, misalnya ada usaha salah atau menghukum pasti ada salahnya. Iya. Gimana caranya untuk manajerial posisi kita sebagai guru? Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau menyelesaikan masalah-masalah siswa-siswi kita atau murid kita di sekolah. Nah, di sini sebagai guru otomatis di dalam diri kita ada 5 hal yang namanya itu dikenal dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau. Nah, yang paling bagus, yang paling bijaknya itu kita ketika menyelesaikan masalah itu 5 posisi kontrol yang kita pakai itu adalah sebagai manajerial. Nah, di sini ketika kita melaksanakan manajerial untuk menyelesaikan masalah murid, otomatis yang harus kita pakai itu adalah segitiga restitusi. Ini langkahnya begitu, Bu Linda. Nah, di sini segitiga restitusi ini yang pertama itu adalah menstabilkan identitas siswa dulu. Mungkin misal kita menghadapi anak-anak yang sering terlambat. Nah, otomatis bagaimana kita menstabilkan identitas? Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi siswa, otomatis kita tanya kabarnya bagaimana, segala macamnya. Terus kita tanyakan, tadi Ibu dengar kamu terlambat ya? Nah, karena guru pikir kamu sering terlambat, ya seperti itu. Iya Bu, kalau terlambat itu wajar. Siapapun orang pasti merasa pernah mempunyai punya pengalaman untuk terlambat. Ya seperti itu kita tampilkan. Ibu juga sering ketika sekolah juga ya terkadang terlambat juga sih, ya, seperti itu. Nggak tepat waktu kan seperti itu. Nah, stabilkan, kita masuk ke dunianya dulu. Nah, ketika sudah kita masuk ke dunianya, sudah stabil jiwanya, baru kita tanya lagi. Apa yang kita tanya? Yang kita tanya terus kita lakukan tanya pertama, kita sudah masuk ke dunia, apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah sih? Pasti dia ngomong, kalau kita sudah masuk ke dunianya pasti dia ngomong salah Bu. Nah, kalau salah, bagaimana caranya kamu supaya tidak terlambat? Kan seperti itu. Kita udah masuk ke validasi. Gimana caranya supaya kamu tidak terlambat? Dia terus ada solusinya. Mungkin yang seperti di video tadi, ngidupin alarm di HP-nya, terus suruh membanguni orang tuanya, kakaknya, segala macam. Terus yang kedua gimana? Kita tanya lagi, yang selanjutnya kita tanya, kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Jadi dia jawab lagi, mungkin kalau ada kesepakatan, mungkin disiplin Bu, saya kurang disiplin ya seperti. Nah, bagaimana solusinya? Besok kamu bagaimana? Jadi kita tanya seperti itu. Itu cara kita untuk masuk ke dalam segitiga restitusi. Jadi kita jangan menghukum. Biasanya kita sebagai penghukum itu kan kita langsung memberikan hukuman, kamu terlambat lagi. Seperti itu. Saya lebih bagus manajer. Jadi dia mencari solusi, kita bantu dia mencari solusinya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, kita menjadi teman terhadap siswa dan segala macamnya, kita sebagai pemantau kepada siswa, otomatis apa yang terjadi? Dendam ya Bu ya? Dendam kira-kira ya? Kita menghukum, Bapak dulu menghukum saya suruh laki-laki lapangan. Karena kita lari, Bapak udah gak tua. Dia tetap ingat sama kita. Tapi kalau kita pakai segitiga restitusi, apakah ada rasa dendam yang akan terjadi? Tentunya tidak. Nah, itu mungkin jawaban dari saya Bu Linda yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu nanti menghadapi masalah
terhadap siswa atau murid kita. Apalagi kita mayoritas yang ada di sini adalah sebagai wali kelas. Otomatis begitu macam rupa masalah yang kita hadapi untuk mendisiplinkan siswa kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Ini ada pantun satu lagi. Buah nanas, buah seri. Saya Sugi pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita pada hari ini, semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita ke depannya dan menjadi perubahan di sekolah kita. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Saya Lesti Juliana sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hermawan dari fase F4 SMA Negeri 3 Solo Selatan. Saya senang dengan cara Bapak Sugianto yang menyelesaikan masalah yang saya hadapi, dan saya juga senang karena saya telah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bapak Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Puspita. Saya dari SMA Negeri 3 Solo Selatan. Di sini saya senang sekali bisa belajar dengan Pak Sugi, karena dengan belajar dengan Pak Sugi, saya diajarkan berdiskusi sehingga saya dapat menyelesaikan masalah dengan teman sekelas saya. Terima kasih Pak Sugi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.